Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas B1 kelompok 1 dengan saya Ismila Lestari dan rekan saya Dian Oktorina akan mempraktikkan coaching dengan alur Tirta pada ruang kolaborasi modul 2.3 dengan pengajar praktik Ibu Emi Anwarul Prastiwi dan fasilitator Ibu Istiqomah Azizah. Tujuan dari pembelajaran modul 2.3 praktik coaching kali ini yaitu CGP dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama CGP untuk berlatih melakukan praktik percakapan coaching dengan alur Tirta. Adapun alur percakapan Tirta yaitu T. Tujuan, I. Identifikasi, R. Rencana aksi atau tindakan, dan T. Tanggung jawab. Praktik coaching kasus 1. Murid kelas 1 di SD yang Budian ajar kurang aktif dalam mengikuti pelajaran matematika topik bilangan. Mereka cenderung mengalami kebosanan dalam belajar. Tujuan dari kegiatan coaching hari ini adalah Budian ingin mencari solusi bagaimana membuat kelas 1 lebih aktif dalam belajar matematika topik bilangan sehingga nantinya hasil belajar siswa juga meningkat. Saya sendiri Ismila Lestari sebagai coach dan Ibu Dian Oktorina sebagai coachee. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Mbak Mila. Gimana nih kabarnya Mbak Dian? Alhamdulillah Mbak Mila baik. Tapi Ya, saya kira-kira apa nih yang mau dibicarakan kok dari kemarin kelihatannya iya, nanya saya WA terus kapan leganya iya, kapan. saya ini agak merasa galau, gundah gulana dan gelisah ini Mbak Mila. Ternyata Mbak Dian juga bisa galau ya. Iya, bisa Kenapa galau. Mbak Dian? Nah, ini saya itu di dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu, saya mendapatkan hasil dari anak-anak, hasil belajarnya itu kurang maksimal, Mbak Mila. Oh Karena iya. memang mungkin anak-anak kurang tertarik dengan mata pelajaran matematika yang saya ajarkan, Mbak Mila. Jadi hasil belajarnya rendah. Nah, nanti kalau kita sudah selesai ngobrol-ngobrol nih harapannya, kalau dari pembicaraan ini harapannya apa nih Mbak Dian yang Mbak Dian harapkan setelah kita selesai? Iya, harapannya saya bisa menemukan titik terang dari pembelajaran yang saya lakukan itu, supaya hasil belajar anak itu bisa tinggi di mata pelajaran matematika, Mbak Mila. Ya, tadi Mbak Dian sampaikan pembelajaran yang Mbak Dian berikan ke anak itu kurang menarik gitu ya. Nah, Iya, menurut Mbak Dian pembelajaran yang kurang menarik itu apa? Indikasinya siswanya apa? Respon siswanya? iya, anak-anak itu cenderung bosan dan dia itu kalau diterangkan itu acuh tak acuh malah gojek sendiri. Oh, Akhirnya kan bosan gitu ya. iya, anak-anak akhirnya kan kalau mengerjakan tidak bisa karena tidak mendengarkan penjelasan dari saya, Mbak Mila. Nah, kira-kira yang membuat bosan itu apa, Mbak Dian? Mungkin saya mengajarnya, monoton ya, karena saya pikir itu kalau tahun sebelumnya saya berhasil dengan cara mengajar saya seperti itu. Tapi di tahun ini anak-anak itu cenderung ya tidak berhasil karena, saya itu mengajarnya dengan metode ceramah, cuma dengan tanya jawab seperti itu. Mungkin anak-anak merasa bosan, Mbak Mila. Oh iya, jadi kelihatannya anak-anak bosan, kemudian tapi kalau dilihat nih Mbak Dian, pernah nggak di kelas itu ada anak yang menunjukkan ketidakbosanannya gitu di kelas, pernah nggak? Ada, Oh, ada beberapa, iya. Tapi jadi kalau ada ya maksudnya yang iya, kelas yang nggak bosan. Kalau diberi rentang gitu Mbak Dian 1 sampai 10, kira-kira tingkat kebosanan di kelasnya Mbak Dian itu berapa? 5 mungkin ya. 5 ya. Nah, Iya. terus Mbak Dian pengen tingkatkan jadi berapa nih kira-kira? Oh, pinginnya jadi 8 ya saya ya. 8. Iya. Di Biar kelas memang berapa Mbak Dian mengajar? kelas 1.
jumlah muridnya? Ada 26. 26 kalau kita ambil dari keadaan awal tadi 5 ya. Iya, Mungkin baru eh 50% itu. 13, 50% mungkin ya Mbak Dian ya. Jadi Mbak Dian 25%. baru 25%. Ingin tingkatkan ke nilai 8. Paling enggak ya 20-an anak lah ya bisa Iya, lebih aktif gitu mengikuti pembelajaran iya. Mbak Dian. Kira-kira nih Mbak Dian, kalau tadi Mbak Dian kan sampaikan pembelajarannya masih ceramah gitu ya. Kemudian masih juga tanya jawab. Kira-kira pembelajaran yang bagaimana sih yang bisa membuat anak itu tertarik Mbak Dian, atau yang bisa membuat anak itu aktif gitu. Semuanya bekerja, mungkin kira-kira apa Mbak Dian? Iya, ini sedang saya pikirkan karena anak-anak itu kan sering di rumah ya, sering bermain HP orang tuanya, cenderung senang dengan video-video maupun gambar-gambar yang berwarna. Nah, itu saya memikirkan mungkin anak-anak cenderung menyukai seperti, pembelajaran yang ada videonya, yang ada gambarnya, kemudian ada benda nyatanya, benda konkretnya, seperti itu Mbak Mila. Oh iya, Kemungkinan anak-anak menyukai hal-hal yang seperti itu. kelihatannya menarik ya Mbak Dian ya. Iya. Jadi nanti dalam video itu kira-kira kalau saya boleh tahu gambarannya, videonya bagaimana Mbak Dian isi video itu? Nah, kemarin itu saya sempat browsing-browsing di YouTube, itu ada video lagu, nyanyian yang menerangkan bilangan 0 sampai 10. Jadi, nyanyi 0 itu seperti apa, itu masih bentuk angkanya. Lah, saya pikir lebih afdol, lebih, lebih menarik lagi kalau saya juga menampilkan dengan benda konkretnya, Mbak Mila. Jadi kalau di video itu hanya angkanya, lalu saya juga menambahkan dengan benda konkretnya yang ada di sekitar sekolah saja, sekitar kelas. Oh ya, jadi Mbak Dian selain video juga menggunakan benda konkret. Iya. Kira-kira benda konkret yang bisa dipakai apa nih Mbak Dian? Nah, ini saya masih berpikir yang di sekitar kelas ada itu ya seperti daun saja, ada pohon mangga, nanti daunnya saya petik gitu, Oh ada ya, kerikil ya, nanti kerikilnya saya ambil, jadi biar anak itu tahu langsung makna, gitu ya. iya langsung tahu makna angka 1, angka 3 itu seperti apa. Jadi Mbak Dian selain tadi metodenya mau dibuat lebih menarik, juga mau menghadirkan media konkret ya Mbak Dian ya. Nah, Iya. kira-kira nih kapan Mbak Dian mau melakukan itu? Kira-kira kapan nih? Iya, sepertinya segera saja ini Mbak Mila karena memang materinya sudah banyak yang tertinggal dan materi yang satu ini memang belum tuntas, saya rasa belum tuntas. Mungkin minggu depan ya saya langsung bergerak ya. Oh iya, minggu depan ya. Semoga ya Mbak Dian bisa Iya, langsung gitu loh segera mewujudkan keinginannya, perubahannya. Semoga iya. juga bisa berhasil. Nah, Mbak Dian, kalau ini kan kita sudah hampir selesai nih percakapannya. Kira-kira kalau nanti Mbak Dian terapkan rencana yang tadi kita bahas bersama, mau mengubah metode yang lebih menarik, menghadirkan benda konkret, kira-kira kalau sudah berhasil, itu apa kira-kira yang muncul di anak itu, bagaimana yang bisa dikatakan, oh berhasil nih, rencanaku berhasil. Nah, kira-kira yang muncul di anak apa Mbak Dian? Pasti akan terlihat jelas perbedaan nilainya ya Mbak Mila ya. Yang tadinya dalam pembelajaran tidak menarik anak bosan, itu kan anak jadi tidak mendengarkan, nilainya kan jadi hasil belajarnya rendah. Lah ini setelah mungkin saya melakukan inovasi terobosan dengan metode dan media yang saya katakan tadi, Ya. itu semoga saja hasil belajar anak itu betul-betul ada peningkatan yang signifikan, Mbak Mila. Yang Ya, saya harapkan sih seperti itu. semoga saja bisa Mbak Dian ya Iya, terwujud tadi dan membuat suasana belajarnya itu lebih aktif. Ya betul. akhirnya kita selesai nih. Jadi Iya. apa nih yang Mbak Dian dapatkan dari obrolan kita sore ini Mbak Dian? Iya, terima kasih Mbak Mila. Ini saya
sudah dapat pencerahannya Sama-sama ini loh Mbak Dian ya. dari kegelisahan kegalauan saya jadi tercerahkan ya. Ya. Kegelisahan saya terpecahkan, jadi besok saya punya gambaran bagaimana saya mengajar matematika di kelas saya. Nggih. Terima kasih Dengan loh Mbak Mila. sama-sama Mbak Dian. Jadi eh, Mbak Dian akan segera gitu mewujudkan Segera ya. bagaimana ya. Semoga saja bisa langsung ditindaklanjuti. Mungkin itu saja Mbak Dian ya. Iya Mbak Semoga bisa Mila. membantu. Sekian. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, praktik coaching kasus 2. Murid di sekolah Bumila SD Negeri Penundan mengalami kemunduran tingkat kesopanannya yang disebabkan karena kurangnya perhatian orang tua dan faktor anak dalam memakai gadgetnya. Tujuan dari kegiatan coaching kali ini adalah Bumila ingin mencari solusi agar murid-muridnya bisa menunjukkan kesopanan, unggah-ungguhnya sebagai bentuk guru dalam menuntut anak ke kultural budaya Jawa Tengah. Dian Oktorina sebagai coach dan Ismila Lestari sebagai coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dian. Nah, senang sekali ya sore ini kita bisa bertemu lagi. Kira-kira Iya, sore ini Mbak Mila mau cerita apa ini? Iya nih Mbak Dian, saya itu pingin apa ya istilahnya curhat gitu ya sama Mbak Dian. Jadi di sekolahan saya itu murid-muridnya tuh kayak kurang sopan gitu loh Mbak Dian. Kesopanannya itu kurang. Oh gitu. Jadi dari pembicaraan yang nanti akan kita lakukan ini kira-kira Mbak Mila arah tujuannya itu kemana ini Mbak Mila? Ya saya pengen apa ya menemukan solusi gitu Mbak Dian, menemukan solusi bagaimana membuat murid saya yang jumlahnya banyak itu lebih meningkat gitu unggah-ungguhnya, kesopanannya sama guru dan teman-temannya Mbak Dian. Oh, jadi tujuannya pembicaraan ini Mbak Mila ingin murid di sekolah Mbak Mila itu unggah-ungguhnya bagus, meningkat begitu ya Mbak Mila ya? Iya betul Mbak Ya. Dian. Kalau boleh tahu Mbak Mila, indikasi dari kesopanan itu apa sih? Atau indikasi dari tidak sopan itu bagaimana Mbak Mila? Ya menurut saya kalau yang namanya anak sopan gitu ya, namanya sopan itu dia kalau bicara sama guru itu memandang, kemudian menggunakan basa krama yang halus, kemudian juga apa tingkah lakunya itu misal jalan di depan guru itu kalau zaman dulu kita kan kalau jalan di depan guru itu amet apa derek langkung itu ya Mbak Dian ya. Nggih, membungkuk Amet itu. bungkuk. Kalau anak sekarang tuh enggak ada Mbak Dian. Jadi blunas-blunos gitu loh, seliwer-seliwer sembarangan saja. Terus kalau bicara kita ajak bicara itu suka gitu. Itu Oh, yang kadang membuat gimana ya? Merasa kita tuh tidak dihargai gitu Mbak Dian. Sama hmm, misal saya tanya, PR-nya sudah dikerjakan belum? Mereka jawabnya, "Gorong," gitu bahasa tempat iya. kami seperti Oh, itu Mbak Dian. oh gitu. Lalu Bu Mila pinginnya yang seperti apa ini? Yang bagaimana ini? Ya pingin saya itu kalau uh, bicara sama guru tuh ada bedanya lah ketika bicara dengan teman, Iya. ketika komunikasi juga ada bedanya, Hmm. ketika berjalan di depan guru ada bedanya, bukan dengan hanya guru saja misalnya dengan orang yang lebih tua gitu artinya bisa lebih sopan gitu, menunjukkan perbedaan gitulah. Iya, oh gitu ya Mbak ya. Lalu kira-kira ini Bu Mila, apa sih yang membuat mereka itu seperti itu Mbak Mila ya? Kurang sopan dan sebagainya itu yang membuat mereka seperti itu apa ya?
Ya kalau menurut saya di lingkungan sekolah saya mengajar itu kan lokalisasi Mbak Dian. Oh, Mungkin sekolahnya dekat mungkin lokalisasi. anak yang seperti itu berasal dari orang tua yang sibuk. Di lokalisasi kan kerjanya malam. Jadi orang tuanya siang harinya sibuk mencari uang, malam harinya sibuk mencari uang, siangnya tidur istirahat. Jadi Iya, kurang perhatian. yang penting anak diberikan uang, diberikan fasilitas, sana berangkat sekolah, itu saja tanpa mereka memberikan nasihat-nasihat. Mana ada waktu gitu loh yang seperti itu. Mungkin ya itu sebabnya Mbak Dian. Jadi anak-anak itu tidak pernah ada berpikir menghormati guru apa-apa. Yang penting mereka sekolah mengerjakan tugas. Itu mungkin sebab yang pertama lah. Sebab yang kedua, kalau saya itu kadang-kadang mikir gitu ya pas. Jadi anak-anak murid saya itu di medsos tuh aktif sekali Mbak Dian. Mungkin apa Hmm, kebanyakan main gadget gitu ya. iya mungkin ya, anak sekarang ya. Jiwa ketimurannya itu sudah luntur. Mereka sudah tergantung sekali dengan gadget. Sudah sangat mereka punya sendiri-sendiri gadget itu. Jadi mereka mainkan, mereka apa itu sudah tidak mempedulikan yang namanya Mungkin juga unggah-ungguh. nggak ada yang ngawasi ya. Nggak ada. Nggak ada yang melakukan pengawasan itu terhadap gadget mereka. Bagaimana isinya itu tidak ada. Yang penting anak diam, nggak rewel gitu biasanya. Itu Hmm, Mbak Dian mungkin sebabnya. hmm. Lalu selama ini itu kan sebabnya mereka seperti itu. Apakah ada hal positif yang pernah mereka lakukan yang di sekolahnya Mbak Mila itu ada tidak anak-anak yang eh, mungkin kan tidak anak yang tidak sopan semua, ada anak yang pernah melakukan hal positif, ada tidak Mbak Mila? Atau Ada. yang pernah ditunjukkan anak? Ada ya, ada sih sebagian yang kalau bicara sama guru itu sudah pakai basa krama itu sudah ada Mbak Ada, Dian. oh iya. Misal ada temannya yang berbicara nggak sopan tuh ada yang membetulkan, karo gurunya ora pareng kados niku basa. Itu sudah ada seperti itu tapi masih sedikit, belum belum begitu menyeluruh, belum ada separoh lah yang seperti itu. Oh, lah Yang kira-kira kalau diberi rentang nilai 1 sampai 10 ini Mbak Mila, ini tingkat kesopanan muridnya Mbak Mila ada di angka berapa ini Mbak Mila? mungkin baru 40% ya, 4 4 4 lah ya? Mbak Dian. Kalau Oh, 1 sampai 10 mungkin 4, baru 4. 4. Lah yang diinginkan Mbak Mila itu berapa ini Mbak Mila? Ya paling enggak naik 8 lah Biar supaya terlihat itunya kelihatan gitu. perbedaannya. Yang dua yang dua kan menjadi tertutupi dengan yang 8 itu Mbak Dian. Iya, Kalau sudah muncul mungkin nilai 8 itu sudah bagus. iya. Lalu untuk, rencana ke depannya bagaimana ini Mbak Mila? Kalau misalnya Mbak Mila ingin, tingkat kesopanan di sekolah Mbak Mila itu di angka 8, rencananya Mbak Mila bagaimana ini? Ya mungkin apa ya? Mungkin ya itu seperti murid yang sudah menunjukkan tadi itu ya, kalau ada temennya bicara yang nggak kromo gitu sama gurunya di hari pas bahasa Jawa itu, ya kita nggak usah dengarkan, kita cuekin. Ini Oh iya, bukan untuk mengajarkan yang buruk ya, tapi supaya mereka itu berpikir bagaimana berkomunikasi dengan guru dengan baik gitu. iya. Itu satu mungkin ya kita cuekin dulu aja. Terus mungkin kalau bisa, tapi sebelumnya ini dulu mungkin Mbak Dian, kita konsultasi dulu ke kepala sekolah ya sama Oh teman-teman. iya, Ya berarti siapa tahu kan teman-teman punya solusi tentang dimusyawarahkan masalah atau dulu. keprihatinan saya ini. Mungkin mereka semua rasakan juga. Nanti kalau sudah saya utarakan, kemudian punya keprihatinan yang sama, ya itu mungkin tadi langkah kecilnya, langkah sederhananya yaitu dengan membetulkan setiap perkataan anak yang salah mungkin.
Berarti tadi seperti yang diutarakan Mbak Mila, tentunya minta dukungan kepala sekolah dan rekan guru ya Mbak Mila ya, Nggih. untuk rencananya Mbak Mila supaya nilai tingkat kesopanan di sekolah itu meningkat. Lalu kira-kira kapan ini Mbak Mila waktu untuk pelaksanaannya? Kira-kira ya mungkin secepatnya Mbak Dian dalam minggu ini mungkin ya. Iya, untuk Setelah saya utarakan itu nanti kalau kepala sekolah juga merasakan keprihatinan yang sama mungkin secepatnya akan saya lakukan Mbak Dian rencana tadi itu. Iya, semoga tidak ada kendala ya Mbak Mila ya. Ya, Iya, amin. Ya, dan semoga lah bisa bisa meningkatkan gitu ya kan. iya bisa Biar image meningkatkan. apa lokalisasinya itu hilang. Betul, Itu iya. keinginan saya itu supaya image-nya tentang sekolah saya yang dekat terminal truk itu supaya tertutupi dengan tingkah laku muridnya yang lebih sopan gitu Mbak Iya, Dian. karena memang membangun karakter itu memang harus sejak awal ya Mbak Mila ya. Ini saya setuju Ya, sekali dengan Mbak Mila ini, bagus sekali ya memperbaiki karakter anak ya, dari minta dukungan kepada kepala sekolah dan rekan guru. Nah ini kita sudah sampai di ujung pembicaraan Mbak Mila. tidak terasa ya Mbak Iya, Dian. tidak terasa ya, alhamdulillah. Bagaimana perasaan Mbak Mila? Sudah lega? Ya, lega sekali Mbak Dian bisa Iya. mengutarakan keresahan saya. Iya, terima kasih loh Mbak Mila. Saya juga ikut belajar ini Mbak Mila dari Sama-sama. Ya pengalaman-pengalaman Mbak Mbak Mila Dian, terima dan kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mila. Demikianlah praktik percakapan coaching menggunakan alur tirta dari kami, Bismillah Lestari dan Dian Oktorina. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Ibu Bapak seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.